kegiatan dia juga selalu Dewan Pengawas Kesehatan. Yang satunya nanti Mas Yuli Kutir, kita harap dia akan membaca apa yang sudah persoalan yang lebih makro di koperasi ini kayak apa di tengah KDN, di tengah koperasi merah putih ini. Karena koperasi merah putih ini kan semalam kita akan mengikuti diskusi yang dipandu di Mas Untoro Haryadi di Forum 205 lewat Zoom. Ada Rektor Institut Koperasi Indonesia, Pak Agus Papahan, ada beberapa guru besar juga di sana, ada Prof. Ibu segala macam, bahwa memang persoalan merah putih itu tidak serta-merta menjadi sesuatu yang tidak ada persoalan. Itu bisa kita menjadi satu, kita lihat bacaannya bahwa koperasi itu seharusnya tumbuh dari akar rumput itu, karena dari kelahirannya itu memang berangkat dari orang-orang buruh yang di sejarahnya di Inggris punya koperasi yang dilakukan oleh para buruh di Inggris untuk membangun sebuah koperasi itu sebagai tidak hanya untuk persoalan kesejahteraan anggotanya, tapi sebagai gerakan sosial. Ini yang barangkali akan menemukan kita nanti di kita itu antara koperasi merah putih dengan apa yang kita bicarakan dengan koperasi yang ada di antara kita. Kira-kira merah putih itu berkah atau musibah, barangkali menjadi catatan bagi kita bersama. Untuk itu waktu saya berikan kepada Mas Timotius Andrianto, waktu saya berikan Mas Monggo. Terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu teman semua. Saya senang sekali kita bisa kumpul bincang-bincang pada sore hari ini, ngolah pikir bareng Pak Dedi almarhum dulu saat COVID beliau menggagas kumpul bareng untuk menguatkan apa yang disebut konsep public private partnership, PPP, public private partnership. Ada kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Nah, saya kira obrolan kita di sore hari ini, kita menunggu nanti Mas Yuli Qadir. Mas Yuli Qadir itu juga sahabat saya di Forum Persaudaraan Umat Beriman. Saya masih ingat Mas Yuli Qadir itu sekarang sudah jadi profesor ya. Dulu waktu gerakan reformasi tahun 98, beliau itu di sini Gil, saya masih ingat, itu mendoakan semoga Pak Harto diberikan tempat yang layak di sisinya. Wah, keren banget itu mendoakan Pak Harto seperti itu, gak ada yang berani saat itu, belum naik sel ya. Nah, ya beliau seorang yang progresif. Semoga nanti saya bisa juga kontributif dan tentunya progresif yang diharapkan. Topiknya menarik, membumikan keadilan dan kesejahteraan. Tadinya saya berpikir ini membumikan apakah berarti kemudian keadilan dan kesejahteraan itu tidak ada di bumi, atau kemungkinan kedua keadilan dan kesejahteraan itu dianggap sebagai suatu konsep yang transendental, damai sejahtera di bumi dan di surga misalnya, atau mungkin di Islam punya konsep sendiri tentang keadilan kesejahteraan, dirasakan konsep-konsep langitan, sehingga kemudian panitia Mas Sigit dan kawan-kawan ini punya tema ini membumikan. Yang saya tahu membumikan itu berarti down to earth.
dari langit diturunkan ke bumi toh. Nah, Mas Yuli Qadir itu dulu juga menjadi staf di unit kerja presiden untuk ideologi Pancasila KPPIP. Dewan Pakar ya Mas Yuli Qadir. Nah, saya juga pernah menjadi narasumber berkontribusi di salah satu kegiatan UKPPIP yang diselenggarakan di Hotel Garuda dengan judulnya membudayakan Pancasila. Ini berarti ada suatu masalah. Jadi masalah itu jangan bisa dilihat dari judulnya. Kalau kita mengambil judul itu berarti ada masalah dengan konteks itu, membudayakan Pancasila. Karena memang dianggap Pancasila semakin jauh sebagai sebuah alat yang over politicized, sebagai alat yang lebih digunakan untuk melakukan propaganda politik daripada alat untuk menghadirkan kesejahteraan sosial, melahirkan kemanusiaan. Nah ini atau kemudian membawa Indonesia ini jauh melampaui pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kan kita seolah-olah kan sejak kemerdekaan kita hanya di depan pintu gerbang menghantar Indonesia ke depan atau gerbang masyarakat Indonesia. Sementara kita itu entah itu kita sebagai rakyat atau mungkin presidennya sekalipun, kita itu lack of understanding, lack of critical consciousness about our national interest. Jadi national interestnya Indonesia itu apa? Kira-kira national interest kita apa ya? Kalau kita bicara ini, saya baru membedahnya pada sisi judulnya dulu. Kenapa kemudian Mas Sigit dan kawan-kawan ini mengambil judul membumikan keadilan dan kesejahteraan. National interest kita ya sudah ada di preambul Undang-Undang Dasar 1945. Yang 5 itu kan sudah jelas. Tetapi faktanya ganti presiden, ganti menteri, ganti sistem pemerintahan, kok ya sama aja. Kalau saya di Kanada atau saya di Belanda misalnya, di Kanada misalnya ada sebuah partai namanya Non-Development Party, Canadian Development Party, National Development Party (NDP). Saya saat 98 saya diminta bicara di Kongres Kanada, namanya khusus di Partai National Development Party (NDP) Kanada. Nah, meskipun sana dipelesetin tadi saya bicara non-development progress, karena juga ada kritik juga. Nah, National Development Party ini ingin tahu apa yang terjadi dengan gerakan reformasi di Indonesia. Nah, menjadi menarik bahwa sesudah reformasi sampai sekarang, kalau di Kanada, di Australia, di Belanda, kebetulan saya pernah di negara-negara itu, kita tuh bisa tahu yang berkuasa ini partai buruh, partai konservatif, atau ini partai liberal. Kita itu, rakyat itu tahu rasanya. Di Australia kita juga tahu rasanya itu gimana sih. Oh ini partai buruh yang menang. Di Belanda, oh ini partai buruh yang menang. Ini partai hijau yang menang, partai kiri yang menang, itu tahu. Tapi di Indonesia itu kok semua partai rasanya sama. Baik mulai 3 partai sampai sekarang yang banyak partai, semua yang menang itu rasanya sama. Nah, itu loh. Itu berarti ada satu masalah tentang konsepsi sistem partai politik kita, sampai kemudian partai itu juga tidak bisa memberikan jawaban, memberikan solusi terhadap masalah-masalah. Nah, saya ragu jangan-jangan kemudian memang partai politik nggak paham tentang national interest kita, atau pemerintah mungkin nggak paham. Nah, pemerintah kan supposedly to deliver to extend public services untuk masyarakat. National interest kita sudah ditulis di alinea keempat Undang-Undang Dasar kita, melindungi seluruh tumpah darah dan segenap, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua,
mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, kedua mewujudkan kesejahteraan umum lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Nah, itu kan jelas, itu tuh menjadi mandat kita. National interest itu seharusnya menjadi mandat kita by constitution, karena sudah dituliskan bahwa kalau preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu dirubah, artinya kita tuh mengubah negara kita. Negara Republik Indonesia itu nggak ada kalau preambulnya ini diubah atau harus ganti lagi. Nah, itu kan jelas. Tapi yang 5 ini nggak pernah selesai. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia nggak selesai. Yang dilindungi masih teman-temannya saja. Monggo sebentar dan ini bisa di luas Ini yang propola meja sana ya? oh dari di extend senior ini. Berarti tak tambah satu meja sini. Senior. Ketua. Artinya ada sama ya Pak. Nah, ini ketua. Orang ini Mas Ayah. Sini. Ini mau ditambah. Ketua AI.